Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Lesson Study dengan materi larutan asam dan basa. Langsung saja kami akan memulai plan kami untuk materi asam basa ini. Nah, kepada Ratna sebagai guru. Untuk materi kita itu asam dan basa. Jadi di awal pengajaran, kegiatan awal itu ada orientasi, apersepsi, sama motivasi. Nah, di orientasi ini maksudnya seperti biasa pembukaan, kemudian salam, doa, dan menanyakan kehadiran dan kabar peserta didik. Kemudian di apersepsi itu pengkaitan antara materi yang kemarin dengan materi yang sekarang, dan juga dengan menggunakan demonstrasi. Jadi nanti rencananya kita akan menggunakan larutan jeruk sama larutan sabun. Nah, di sana nanti kita akan mengkaitkan itu dengan materi yang akan dipelajari. Nah, setelah itu baru masuk ke motivasi. Di motivasi ini nanti saya akan menjelaskan kepada peserta didik itu apa saja kegunaan asam dan basa ini dalam kehidupan sehari-hari dan kegunaannya dalam bidang-bidang lain seperti itu. Nah, kemudian barulah masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti nanti itu sebelum saya menjelaskan nanti saya akan menjelaskan materi itu rencananya ini menggunakan PPT. Nah, sebelum masuk saya akan memberitahu siswa bahwa setelah penyampaian materi itu akan ada permainan di mana permainan ini merupakan talking stick. Talking stick itu tahu kan? Yang lain, talking stick. Jadi setelah ada penyampaian materi baru main game talking stick. Itu mungkin yang maju muridnya sekitar 4-5 orang aja kayak gitu. Nah, setelah itu barulah nanti saya akan meminta kesimpulan dari para peserta didik apa yang dapat mereka simpulkan dari permainan tersebut. Nah, setelah itu barulah nanti tahap penyimpulan keseluruhan, di mana nanti saya juga akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan pelajaran pada hari tersebut, dan kemudian akan saya luruskan kembali. Dan untuk menguatkan materi itu mungkin akan saya berikan beberapa tugas kepada peserta didik. Jadi itu penyampaian dari yang dibutuhkan oleh Ratna. Nah, untuk tadi kan ada 3 fase, di mana fase pertama pembukaan, inti, dan penutup. Nah, di pembukaan tadi ada orientasi. Sepertinya itu tidak ada masalah atau ada yang memberikan saran tentang salam, absen, dan menanyakan kehadiran? Tidak. Pas. Nah, selanjutnya untuk tahap apersepsinya itu yang menggunakan demonstrasi. Untuk teman-teman bagaimana? Demonstrasi tadi Ratna dua kan pakai larutan asam yaitu jeruk, yang basanya dengan air sabun. Itu udah pas lada untuk kita kehidupan sehari-hari. Itu demonstrasi. Nah, selanjutnya itu cuma penggunaan larutan asam basa atau ada tambahan lain? Iya, ada tambahan lain enggak? Dia mau pakai indikator sih. Itu bagusnya gimana? Kita menggunakan 1 indikator atau 2 atau berapa? Teman-teman ada saran? Pakai 2 aja. Yang alaminya pakai apa ya? Iya. Yang alaminya biasanya kunyit. Biasanya kayak sama Kunyit aja ya? kembang sepat. Iya, ekstra kembang. Jadi kita penggunaan larutan asam basa dan penambahan indikator alami dan buatan. Nah, kalau untuk alamnya itu tadi kunyit dan ekstra kembang sepatu sama kertas lakmus ya tadi. Iya. Selanjutnya persepsi sudah pas atau ada tambahan lagi? Itu nanti kita tahu dia itu asam atau basa, kita tambah trayeknya aja sekalian. Jadi kita masukin di dalam PPT trayeknya itu mana yang dia menunjukkan dia berarti asam. masuk di PPT harus ada indikator universalnya. Iya.
Ada lagi saran untuk persepsinya? Itu ekstraknya emang dari rumah udah guru model siapkan atau di kelas baru guru ini ekstrak sendiri? Dari Sudah sudah disiapkan. disiapkan. Lebih ke kita jalan-jalan. Baru disiapkan guru model nyiapkan dari rumah, jadi nanti siswa tinggal demo Iya. baru. Jadi enggak Iya. Oh iya, mau nanya, kalau nanti demo berarti berapa siswa ya yang panggil ke depan? Atau dikasih per kelompok kayak gitu demo? Cukup satu siswa. Satu siswa yang Satu atau dua lah ya? Saran dua sih, soalnya Dua. ada yang megang satu, ada yang dua. Ada yang megang indikatornya, terserah nanti sesuai ya. Nah selanjutnya untuk persepsi pas. Nah selanjutnya untuk motivasi mengaitkan materi apa demonstrasi tadi ke kehidupan sehari-hari pas. Oke, selanjutnya fase kedua yaitu inti, yang dimana guru yang pertama itu penjelasan melalui PPT. Nah teman-teman bagaimana penggunaan PPT-nya? Kalau PPT itu saran saya sih jangan cuma materi aja, jadi ada inovasinya, kayak kita buat animasinya kayak gitu, jadi ada suaranya dan juga ada gambarnya, jadi siswa lebih menarik, Audio tertarik, visualnya. lebih tertarik dari dalam materi kita itu. Iya. Selanjutnya ada tambahan lagi untuk tentang PPT-nya? Mungkin langsung to the point aja sih, nggak usah pakai basa-basi apa gitu. Iya, Langsung to the point. Jadi kalau mau tanya cuma pertanyaan atau jawabannya langsung. Oh iya. Dan usahakan fontnya terlihat sama siswa yang di belakang. Penggunaan fontnya ya. Sama bisa warna kan, kontras warna. Oh iya benar. Ada lagi untuk PPT? Ada. Nah selanjutnya itu ada kayak permainan talking stick, tadi kan kita menggunakan model talking stick ya. Nah itu kan ada permainan tongkat, ada saran mengenai tongkatnya sendiri? Oh ya itu kalau tongkat kan saya juga pernah buat model itu, ngelakuin model itu. Jadi kalau tongkat itu saya bisa buat. Kemarin kami buatnya itu tongkatnya itu dari kertas karton yang dibuat jadi bulat. Terus nanti soal-soal untuk games itu dimasukin ke dalam. Jadi soalnya itu dilipat, jadi kayak dilipat terus dimasukin ke dalam. Jadi soalnya dimasukin ke Dalam tongkat itu. Gimana teman-teman? Jadi untuk soal tongkat itu ada beberapa buah gitu kan? Enggak, Enggak, tongkatnya tongkatnya cuma satu. satu. Jadi kan dia dalam bentuknya itu bulat tapi panjang, jadi kayak tabung gitu. Jadi dimasukin banyak Banyak soal ke dalam Iya. dia. Jadi mahasiswa ngambil Langsung satu. Oh berarti soalnya banyak gitu ya? Iya. Ya tergantung gurunya juga mau buat berapa soal. Sesuai indikator atau tergantung jumlah soalnya yang dibuat? Tergantung saya nanti mau soal. Nah selanjutnya itu kan udah penggunaan tongkat, kan ada musiknya tadi. Iya, Nah ini- penggunaan musiknya untuk saran dari teman-teman bagaimana? Pakai speaker bluetooth aja sih, biar gampang di handle sama guru. Oh Iya, iya. Jadi bisa kalau di kalau siswa nyanyi kan sambil nyanyi tongkat, bisa ya ribet. Iya. Nah untuk apa itu namanya? Untuk ngapain siswanya? Nanti kan gak ada yang buru-buru, nanti tinggal nyempah atau di ada kan nanti Alurnya. alurnya Iya, gitu kan kan? nanya juga ke Ya bentuk ular aja. Nah, nanya juga ke guru model kan kita pakai apa tadi nih model Talking stick. Coba dijelasin dulu kayak mana teknis kita dalam Menggunakan model itu. menggunakan model itu di kelas, kayak mana cara guru model. Kemudian kita jelasin tata caranya. Soalnya gitu. kan banyak data juga model ini nih apa gitu nah. Oh berarti nanti dijelasin dulu sama muridnya gitu. Kan lebih maksud kayak- kami ini guru model menjelaskan sistem teknis dari guru model Jadi, ini. bukan pengertian talking stick. Jadi nanti tuh dari apa sticknya itu dari depan, terus tuh nanti digeser kayak ular gitu, zigzag gini. Nah itu nanti dihidupin. Kan tadi maunya lagu aja, lagu nggak dari muridnya yang nyanyi. Nah jadi nanti saya stop. Nah disitulah nanti yang dapat stick terakhir itu dia harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam. Dia ngambil dulu gitu kan? Dia lihat soal itu. Jadi teknisnya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya mau tanya sama guru model, kalau misalnya sudah sampai belakang itu balik lagi ke awal atau mau gimana? lagi dari belakang aja. Dari belakang aja. Dia jalan ke depan lagi. Jalan ke depan gitu gitu ya. sampai ke depan iya. ke sampingnya.
namanya. Iya. Selanjutnya untuk model ini ada lagi yang mau dijelasin kayaknya udah. Musik, game, soal, tongkat, alurnya, teknisinya sudah ya. Nah selanjutnya untuk tahap konfirmasi tadi kayak menyimpulkan dari soal-soal tadi penjelasannya. Selanjutnya untuk tahap penutup kesimpulan dari siswanya, gimana teman-teman? Pas pemberian tugas. Nah berarti untuk di tahap penutup pas semua ya? Pas. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi yang ketinggalan? Penggunaan indikator buatan cukup satu aja sih, pilih aja langsung merah atau biru, nggak usah kedua-duanya ke bawah. Oke. Sudah didemonstrasi tadi kan. Sama sticknya yang dibuat disesuaikan ukurannya dengan tangan aja, jangan terlalu besar atau terlalu ribet ntar mindainya. Oh iya. Sesuai dengan kapasitasnya lah. Nah itu nanti untuk nge-play sama nge-pause musiknya itu ada waktunya atau bebas? Ada nanti 10 detik, 5 detik atau Tergantung guru model maunya kapan dia mau. Nanti berarti dijelasin ke guru, ke siswanya juga nanti biar nggak ada yang sakit hati. Tadi sama saya dikasih 5 detik, sama ini 10 detik ya kayak gitu. Guru ngejelasin aja gitu. Sebelum mulai Iya, mulai itu nanti, saya bakal kasih tahu bilang arahannya. bilang gitu nanti ketika musik saya stop kayak gitu kan, di stop berarti di stick yang megang stick terakhir dia harus jawab soal. Nah ini ada lagi tahap yang paling penting, memang sangat sepele tapi penting, pemberian reward kepada siswa. Nah untuk siswa yang bisa jawab soal itu dikasih poin atau hadiah atau gimana? Atau tambahan nilai untuk UTS, UAS atau jadi nilai tugas? Tapi kan ini game nggak sih? Atau cuma dibilang oh bagus jawabannya, cuma dikasih reward tepuk tangan? Oh ke gini teman-teman aja, gitu. kan karena itu tantangan, jadi kayaknya juga nggak adil ketika kita memberikan poin kepada orang yang terakhir mendapatkan itu kayak untung-untungan gitu. Jadi kalau misalnya pun nanti ada yang nggak bisa jawab dan temennya ada yang ternyata bisa membantu, mungkin di situ bisa kita kasih reward. Ini rewardnya kan ada macam-macam, ada penghargaan atau secara lisan atau tulisan. Kayak penghargaan kan kayak pemberian hadiah permen, atau secara lisan cuman oh iya temannya benar kasih A+ kayak gitu doang, atau secara tulisan kayak karena benar jawab ibu kasih poin untuk nilai gini. Bagusnya kalau ke teman-teman gitu. Kalau untuk panggilan apa yang udah Ada Sportif jadi. Jadi kalau rewardnya lisan tepuk tangan atau Iya, bisa dua-duanya, aja. sama pemberian Sama pemberian permen atau jajanan yang murah. Boleh. berarti rewardnya itu ucapan sama Ya, Makanan ya, makanan. sama A+ kita dia. Iya. Biar siswanya semangat. Nah, itu aja ya. Ada lagi dari teman-teman? Udah sih. Itu aja. Gimana Ratna? Mungkin ya banyak pelengkap tadi ya untuk bahan-bahan dan lain sebagainya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melengkapi rencana pembelajaran yang telah saya buat. Mungkin itu aja sih. Udah nggak ada lagi. Untuk alokasi waktunya pas. Oke. Baik, sekian planning dari kelompok 2 dengan materi asam basa. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.